Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Luar biasa sekali kita berjumpa lagi tetap di channel Sastrowanto dan kami akan merasuki mimpi-mimpi Anda. Baik teman-teman YouTuber sekalian, pada hari ini, malam ini tepatnya, kita mengundang bintang tamu ya, salah satu sosok pemuda di Kabupaten Pasir yang berbakat dan juga berjasa bagi Kabupaten Pasir ini. Seperti apa? Maka kita nonton. Namun saya ingatkan kembali sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, kemudian komentar serta tekan tombol loncengnya agar kita selalu mendekati mimpi-mimpi Anda. Baik, selamat malam Pak Nyamin. Iya, selamat malam. Ya, luar biasa. Ya. Selamat datang di Pondok Seni. Bahwasanya malam hari ini kita akan berbincang-bincang. Saya akan banyak bertanya kepada sampean. Ini salah satu memenuhi permintaan dari masyarakat dan juga beberapa yang sudah pesan komen di tempat saya. Sehingga pada malam hari ini baru bisa menghadirkan. Harusnya malam kemarin tetapi banyak kesibukan ya. Jadi Pak Nyamin ini mempunyai banyak kesibukan luar biasa sehingga saya harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga bisa pas kapan waktunya, dan ini adalah waktunya. Baik Pak Nyamin, saya akan sedikit banyak bertanya mengenai tentang sepak terjang sampean. Jadi teman-teman sekalian, Pak Nyamin bisa dibilang Kak Nyamin karena beliau juga sangat dekat sekali dengan anak-anak, aktif dalam kegiatan sekolah ya, pendidikan, dan juga beliau salah satu anggota dari kelompok Kampung Dongeng ya, Kampung Dongeng. Nah, ini sangat banyak sekali kegiatannya, makanya kita satu persatu akan kita kupas. Kak Nyamin, Iya. jadi saya mengikuti jejak sampean ini sejak pertama saya sampai sekarang ya. Ada penggemar ini. Saya salah satu adalah penggemar sampean, fans sampean ya, yang mana sampean itu mempunyai energi yang cukup banyak sekali menurut saya, dan energi itu sangat positif sekali sehingga banyak sekali menginspirasi saya ya. Salah satunya saya membuat channel ini salah satunya inspirasi dari sampean. Sampean sosok pemuda yang mana sangat-sangat mengeluarkan energinya untuk kegiatan sosial. Perlu diketahui teman-teman, jadi Kak Nyamin ini mempunyai PKBM yang ada dua geraknya. Yang pertama itu di bidang pendidikan, yaitu menangani masalah masyarakat yang putus sekolah dan sebagainya ya. Yang menyelesaikan nanti adalah Pak Nyamin atau Kak Nyamin. Yang belum tuntas di formal, Iya, kita bantu. Iya, yang belum tuntas di formal maka akan dibantu ya dengan beliau. Yang kedua itu mengenai tentang seni budaya. Salah satunya adalah beliau mengembangkan seni, yaitu seni Kendang Agong Pasir. Kendang Agong Pasir ya. Seperti apa? Nanti akan kita lihat cuplikannya ya setelah ini, Kendang Agung seperti apa. Nah, Kak Nyamin, Iya. Kak Nyamin ini kan pernah menjadi salah satu guru pelosok ya. Iya. Ini saya pernah dengar cerita bahwasanya perjuangan Kak Nyamin ini sangat luar biasa. Maka saya ingin Kak Nyamin bercerita bagaimana dulu sampean kerja sebagai guru honorer yang sampean itu memilih tempatnya itu di sangat jauh dari kota, yaitu di pelosok ya. Di pelosok, dan kenapa sih kok sampean mau di sana itu? Mungkin bisa dijelaskan ya. Ya. Terima kasih kepada pemirsa dan terutama kepada pewawancara. Ini kakak saya, Kak Wanto. Kita sering ketemu di acara Kampung Dongeng Pasir, dan pokoknya kalau ada kegiatan seni pasti ketemu. Ya, terima kasih juga kepada Kak Mehmet ya. Ya, luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi saya selaku mewakili pemuda Kabupaten Pasir yang diundang di Pondok Ilalang. Iya, betul. Ya. Sebenarnya banyak yang mau kita bicarakan tentang kearifan lokal, baik itu di seni maupun di pendidikan kesetaraan. Ya, terima kasih kepada Kak Wanto yang sudah bersedia mengundang saya. Ini suatu kehormatan sekali lagi.
mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya nanti saya bisa menjawab dengan apa adanya Pak ya. Ya. Origin. Original, iya. Iya. Sebenarnya ini yang mana dulu? Yang sampean pernah menjadi Mengajar. guru honorer Oh iya. di pedalaman sekali. Iya. Ini ada sejarahnya, perjuangannya. Jadi kita melalui proses ya. Dan alhamdulillah saya sudah menjalani, melewati proses itu. Saya sebenarnya tidak ada niat mau jadi guru, Pak. Awalnya tidak ada Iya. niat menjadi guru Iya. ya. Awalnya saya lulus SMP, mau masuk perawat. Saya sudah sampai Balikpapan dan ternyata umur saya kurang 3 bulan. Jadi daripada masih menunggu terlalu tahun muda. depan, iya Iya. kan. Namanya kita sekolah dulu, Betul. kadang belum sampai 6 tahun sudah diterima. Udah, iya betul Nah, betul. jadi betul. kendalanya di situ umur kurang 3 bulan, akhirnya pulang ke Grogot dan sekolah-sekolah negeri itu sudah tutup. Saya masuk SMK swasta lah di Tanah Grogot. Iya. Dan tentunya itu sekolah bukan apa ya hambatan. Kita sekolah dimanapun tergantung Pribadi masing-masing iya, ya. pribadi masing-masing, perjuangannya, usahanya dan doanya tentu. Iya, betul. Iya, lanjut ke kenapa saya jadi guru? Karena tidak diterima di perawat, ya sekolah perawat waktu itu di Balikpapan. Saya ke SMK PGRI, Iya. SMK PGRI 2 Tanah Grogot. Saya ngambil jurusan akuntansi. Oh, ngambil akuntansi ya. Akuntansi malah. Jadi bingung kan kenapa Iya. bisa jadi guru? Ini pertama perawat tadi ya. Pertama Iya. perawat, kemudian karena kurang umur kembali Iya, masuk kembali. SMK ngambil akuntansi ya. Akuntansi. Oke. Nah, 2000 saya lulus alumni, ya. Kemudian 2000 sempat setahun lebih saya nganggur mencari jati diri lah. Iya, iya. Ya. Jadi saya waktu itu sebelum mendapat pekerjaan menjadi guru, saya sempat melamar ke perusahaan-perusahaan karena sesuai pendidikan saya kan. Iya, betul. Saya jatuh perusahaan Pak. Nah, kenapa ini? Pada saat kerja di Mariola di hotel, di salah satu hotel di Tanah Grogot, saya Iya. sempat kerja jadi resepsionis. Teman saya kebetulan kena kontrak di pesisir tadi itu. Iya. Nah, jadi saya diajak jalan dan pada saat itu saya juga mau liburan. Aha. Kebetulan juga ada teman dari Banjar mau ikut jalan-jalan. Jadi kami bertiga sama teman yang dapat kontrak di sana, namanya Pak Awaludin, Haji Awaludin. Dia guru agama atau umum waktu itu ya. Kebetulan gurunya di sana cuma 2, datang sama saya jadi 3. Jadi dalam satu sekolah itu ya. Iya, dalam Gurunya satu sekolah. cuma 2, datang Iya. sampean akhirnya 3. Iya, enggak datang teman saya 3. Saya ini Oh, belum ada. Oh, belum ya. Belum ada niat Teman ini. sampean ya. Nah. Ya. Jadi 3. Iya, jadi teman saya turun ngajar, saya lihat oh seperti ini. Jadi kalau kepala sekolah pulang, terus guru satunya pulang, jadi satu guru ini mengajar 6 kelas. Nah, dari situlah muncul rasa apa? Kepedulian ya. Kepedulian. Mhm. Kebetulan kita juga latar belakang orang tua atau mau kuliah misalnya tidak Iya, betul. tidak ada biaya, jadi ya seperti inilah sudah akhirnya. Jadi tergerak di situ dan perjuangannya sampai ke desa itu, namanya Desa Perpat, itu tidak ada jalur darat 2002 itu. Oh, jadi jalurnya itu tidak ada darat sama sekali Iya, ya. jadi teman saya ini mau tugas, tidak ada jemputan, tidak apa, tapi menumpang ke kapal warga. Oh, iya ya, naik kapal Iya, warga. ikut kapal warga ke sana yang apa pulang pergi bawa hasil nelayan. Iya. Nah, jadi sampai di sana di lautnya itu kan sudah laut lepas. Iya. Kalau mau masuk sungai kecilnya itu harus jalan kaki sekitar 1 kilometer itu berlumpur-lumpur. Jalan kaki Iya. dulu 1 kilo. Iya, dari apa kapal Dari kapal itu sampai ke perkampungan. Iya. Ya, itu pengalaman saya pertama kali masuk di pesisir. Luar biasa. Dan jalannya lumpur ya. Iya, lumpur. Nah, jadi kita lanjut, kita Iya. singkat. Dia itu tadi mengajar, satu guru mengajar 6 kelas. Jadi dari situlah besoknya saya ngobrol diajak sama teman nih, coba kamu bantu saya selama masih di sini. Oh ya siap. Nah, jadi saya sama teman saya yang anak Iya. kuliah di Banjar ini juga akhirnya Ikut bantu ngajar di situ membantu ya. mengajar. Nah, dari situ dilihat sama kepala sekolah, ditawari. Mhm. Oh enggak,
kamu honor sekolah di sini. Nah, jadi saya mikir dulu. Iya. Tapi karena sudah mungkin ini sudah panggilan, Iya, betul. ya luar biasa. Kebetulan saya juga senang sama anak-anak dan sebagainya. Mungkin jadi lancar gitu ya. Iya, betul, Nah, betul. itu 2002, kemudian 2014 itu baru ada jalur darat. Iya. Di sana itu tidak ada sinyal, Pak. Jadi penemu sinyal pertama itu saya pada saat Iya. pas ada tower di Penemu sinyal pertama adalah Pak Nyamin ya. Jadi saya mancing di dermaga, Iya. kan ada kerjaan mancing di dermaga sama anak-anak itu anak murid saya. Iya, dengan anak-anak ya. Iya. Jadi kadang anak murid saya, kenapa Pak beli HP yang kamera yang masih zaman film-film itu kan? Iya, Tidak, iya. saya bilang untuk video-video aja. Ah. Kan tidak ada sinyal. Iya, betul. Nah, jadi tidak lama setelah itu ada tower di Tanjung Laru. Jadi alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang beli HP nih. Sekarang ya. Jadi mulai melek. Iya. Luar biasa Iya, ya. Pak. Iya. Jadi lanjut dari 2004 saya sudah kuliah Pak, semester 2 dan jalan juga sudah ada. Nah, kendalanya itu luar biasa. Terus ada kalau kita mau pulang kuliah ke Grogat itu hari Jumat, Sabtu Minggu kuliah di UT kan. Oh iya. Jadi itu kalau sudah hari Jumat itu kita siap-siap tiba-tiba hujan. Nah, kalau masih ini kan tanah merah Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau masih hujan, masih turun hujan, kita lewat itu masih bisa dilewati motor, jadi tidak lengket. Tapi kalau sudah antara kering dan masih basah itu lengket tidak bisa sekali lewat. ya. Jadi saya akali Pak. Itu mungkin orang ketawa kalau lihat saya Pak. Ban motor itu kita bungkus sama plastik seperti baru keluar dari dalam. Jadi ban itu Iya, dibungkus masih plastik. digunakan, masih Iya. tapi tidak dilepas dari dari motornya. Iya. Masih digunakan itu ya. Masih digunakan Dibungkus bungkus plastik, baru diikat tali rapia, baru beli rapia. memang itu tali Iya, rapia, tali rapia. diikat. Nanti kalau sudah ketemu jalan batu, Aha. lepas sendiri. Baru dilepas. Oh, Iya. putus sendiri ya. Putus sendiri. Itu pengalaman saya di Ini sana. luar biasa sekali ya. Ini akal-akalan Pak Guru ini ya. Semangatnya itu Pak, mau ketemu keluarga dan Iya, betul. sebagainya, itu luar biasa. Saking semangatnya, Saking walaupun semangatnya. jalan belum bisa dilewati, nekat. Ya, yaitu Ada dengan- tes guru bantu saya ikut. Mhm. Pada dosen saya bilang gini, saya nggak ngasih tau mahasiswa kalau ada tes guru bantu, tapi ada mahasiswa yang lulus. Saya baru semester 2. Saya ingat anak murid saya kalau ngurus beasiswa itu pasti ada surat keterangan aktif sekolah. Iya, betul. Jadi saya lampirkan surat keterangan aktif aktif kuliah. kuliah. Dan Mantap ternyata sekali ya. lulus. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi Pak Nyamin ini dari satu sisi yang guru tadi ya, bahwasanya sejarahnya panjang. Bayangkan yang pertama pingin kuliah di perawat ya, Iya, tapi Pak. karena usianya terlalu muda kemudian batal dan pulang kembali ke Tanah Grogol, dan di Tanah Grogol kemudian melamar untuk menjadi karyawan di salah satu perusahaan ya, Iya. keliling sana kemari dan sebagainya, akhirnya menjadi bekerja di hotel ya, di Iya. hotel karena SMK-nya jurusan akuntansi ya, akuntansi perawat itu cita-citanya. Kemudian oleh kawan diajak ya, Iya, untuk ke pedalaman melihat atau menemani ngajar di salah satu sekolah Iya. ya, yang mana ternyata memprihatinkan, sekolahnya hanya 3 guru. Iya. Kemudian ketika kepala sekolahnya ke kota, maka gurunya tinggal 2 ya. Iya. Kalau yang satunya lagi pulang tinggal 1. Ngajar 6 kelas. Ngajar 6 kelas. Ini ada ya, terjadi di Kalimantan Timur ini ya. Mudah-mudahan sekarang Dan sekarang sudah full. Sudah full Bahkan sekarang ya. Ada guru bantu sudah. Ada guru tambah- bantu ya. tambahan, Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah sejarah bagaimana Pak Nyamin menjadi seorang. Kemudian yang berikutnya, Pak Nyamin ini adalah salah satu orang yang sangat aktif sekali di bidang apa saja ya, karena saya bertemu di mana-mana lah dengan beliau ya. Nah, salah satunya adalah mempunyai PKBM ya, PKBM ya. Nah, di situ ada kesenian, kemudian juga ada kejar paket ya. Iya. Nah, ini masalah kejar paket. Dari tahun berapa sampean untuk kejar paket ini pertama kali? Kejar paket itu dari 2002 semenjak saya mengajar di Perempat itu saya
sudah ini prihatin dengan anak-anak di sana, karena anak-anak di sana itu jarang ada yang menyelesaikan pendidikan dasarnya. Jadi mereka sudah bisa baca tulis cukup. Apalagi kalau sudah kenal dengan uang, ikut membantu orang tua. Karena mudah mencari uang Iya, di sana ya. jadi nelayan dan Jadi sebagainya. nelayan. Akhirnya tahu uang, jadi sekolah berhenti. Tapi sudah bisa baca tulis. Nah dari situ muncul. Berarti harus ada pendampingnya nih setelah Ya, betul. anak-anak yang gagal di formal harus kita bantu supaya bisa mendapatkan ijazah buahnya itu. Jadi sampai Iya. awal ini ya, Iya, dari anak-anak situ. yang tidak tuntas di dalam formal Iya. itu sampai awal, sampai data, kemudian baru sampai arahkan untuk mengambil paket ini, untuk menuntaskan ini, Iya. begitu ya, luar biasa sekali. Itu belum ada PKBM saya Pak. Oh itu belum ada ya? Belum ada. Itu masih gerakan jiwa Iya, ya? Iya, jadi awalnya itu apa ya yang bagus itu kata-katanya, karena kebetulan di sana itu apa epidemi sepuluhnya belum ya, 2012. Kita membicarakan masalah anak-anak apa yang putus sekolah sama apa ya keaksaraan fungsional. Jadi orang tuanya juga yang dewasa itu banyak yang belum bisa baca tulis dan sebagainya. Jadi kita buat satu gerakan melalui Pokjar tadi, namanya pesisir. Pokjar pesisir, ya Pokjar pesisir. Waktu itu menginduk di PKBM teman kita di Kampung Dongeng, Pak Kasrani. Oh iya. Iya. Jadi kebetulan beliau punya PKBM Salsabila, jadi kita menginduk di PKBM beliau dan alhamdulillah warga belajar saya itu ada yang sekelas sama cucu, anak, sama kaitnya. Ini fenomena fenomena dalam satu Iya, kelas itu satu kelas ya, ini ada ditemukan cucu, ada cucu, anak dan dan kainnya. Ini luar biasa sekali. Dan Iya. kadesnya di sana itu pertama alumni kita. Situ juga ya. Iya, Luar biasa. Waktu Nah, masih kades ikut. iya sebelum jadi kades Sebelum jadi- sudah ikut paket. oh iya. Oke. Nah ini fenomena Mas. Artinya di Indonesia ya, di Indonesia ini masih banyak ya. Kalau sekarang semoga enggak, tapi terakhir itu belum tahu kita ya. Nanti akan kita tanya lagi. Artinya ternyata orang menyelesaikan sekolahnya formal itu banyak yang mengambil di kejar paket. Ini terutama adalah di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir ini. Kalau dari pandangan sampean seperti apa? Ya kalau ini sebenarnya kan kalau PKBM kejar paket A ya, Iya, itu kejar A, B, paket. C lah. Ya ABC gitu ya, kejar paket ini. Ini kan fasilitas pemerintah untuk soal sertifikat pendidikan, Iya, sertifikasi pendidikan formal. Ada dua masalahnya, paling nggak satu masalahnya orang memang tidak punya ada kendala ekonomi untuk mengikutinya, gitu kan. Tapi di perkembangan sekarang sebenarnya ada sebagian orang yang juga mulai ingin menggunakan cara belajar tidak di formal. Ya, betul. Ya, kemudian dia nanti ini kan masalah pendidik sertifikat ya. Sertifikat. Dan bagaimana soal sertifikatnya? Dia akan menggunakan Ini jalur ini ya. kejar paket. Gitu. Artinya ada dua nih ya, ada dua siswa atau peserta didik di paket. Yang satu itu karena tidak sengaja ada halangan ekonomi, kemudian yang berikutnya hal-hal yang lain, mungkin karena sakit, kecelakaan dan sebagainya, sehingga tidak mengikuti sekolah formal dan menyelesaikan dengan paket. Yang kedua ada fenomena baru ini ya, artinya sekarang sudah banyak orang yang melirik ke non formal ya dalam menyelesaikan pendidikan ya. Ini salah satunya homeschooling. Homeschooling ya, ini adalah salah satunya ya, mengajar di sana begitu ya. Belajar di rumah, kayak sekarang kita kan belajar di rumah. Ya, sekarang akhirnya seluruhnya merasakan ya, yang formal maupun yang non formal itu belajarnya di rumah ya. Homeschooling itu terlalu ini ya, keren. Kalau saya ada istilah baru, Apa itu? sekolah rumah sebagai sekolah. Sebagai sekolah itu. Ya, kita gunakan bahasa kita sendiri ya. Artinya rumah sebagai sekolah ya. Dan sekarang banyak yang merasakan, ibu-ibu, bapak-bapak merasakan jadi guru, pusing ternyata. Saya dampaknya itu
setelah kegiatan festival kemarin di akhir detik-detik di lockdown 22 Maret itu saya masih MC tuh. Masih 2 malam berlanjut acara Tanah Pasir Fest. Kita sudah ini diwanti-wanti terus Ya. bahwa acaranya di pending dulu, Di cancel ya. ya di cancel dulu. Dan setelah itu di Maret masih tuh saya sudah sibuk ini persiapan mau UNBK. Oh iya iya. UNBK. Dan akhirnya UNBK sebenarnya direncanakannya tahun depan ditiadakan, dan dengan terpaksa tahun ini sudah mulai. Sudah. Dan kita banyak foto yang tidak biasa, selfie dengan warga belajar, tugas-tugas. Itu sesuatu yang baru semua kita. Ya, jadi karena lockdown ini, karena corona ini, sampean ada 2. Yang pertama itu jadi MC tadi cancel juga. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah ujian nasional berbasis komputer ini, Iya. ini cancel juga ya. Cancel Oke, luar biasa sekali ya. Ada. Mas Anto, saya sebelum pertanyaan sampai melanjutkan Ya. wawancara Sambil ngopi loh Mas. Pak Nah, Kak Pun, saya sempat ini pemikiran saja, nanti dilanjutkan wawancaranya lah wawancara. iya. Saya mikirkan ini, bagaimana nasib PKBM ke depan gitu loh kan? Iya. Karena satu, orang yang dahulu tidak mendapatkan fasilitas, tidak sempat mengenyam fasilitas pendidikan, Iya. kan harus kerja PKL kan untuk itu, untuk Iya, menampung Ya, mereka yang tidak dapat tertampung gitu. tidak tertampung kan. Sekarang kan pemerintah sudah mempunyai gerakan wajib sekolah Ya, kan, betul. sudah siap untuk bagaimana warga Indonesia semuanya akan mendapatkan pendidikan. Artinya nanti peran PKBM juga akan semakin kecil gitu loh Ya, kan. betul. Nah, saya pikir bagaimana nanti nasib PKBM, padahal kalau pola PKBM ini menarik gitu. Sementara homeschooling kan juga tidak diarahkan ke sana gitu. Ya, Tidak disosialisasikan untuk homeschooling kan. Di perkotaan pun juga homeschooling tidak populer gitu Iya, kan. betul. Namanya peluang untuk mengejar yang homeschooling juga kecil gitu. Ya, jadi Ya. Mas Nyamin, Ya. mungkin Pak Nyamin ini punya jurus tersendiri ya, bagaimana untuk mengembangkan PKBM, yang mana tadi gambarannya adalah ketika masyarakat banyak yang sudah tuntas, akhirnya nanti mungkin mendekati 100% tuntas, maka bagaimana sampean untuk mengembangkan PKBM itu? Ya, ini tentunya tantangan buat kita pekerja PKBM. Seperti yang Kak Memo tadi bilang, homeschooling itu bisa bekerja sama dengan PKBM. Artinya mereka belajar di homeschooling. Tentunya pasti ada alasan dari anak itu atau orang tua untuk memasukkan anaknya ke homeschooling. Nanti untuk mendapatkan ijazahnya itu bisa Lewat bergabung situ ya? ke PKBM. PKBM ya. Iya. Oh iya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya ini, dari pertama sampean dirikan PKBM untuk menuntaskan yang formal itu sampai sekarang, apakah ada penurunan peserta didik, apa justru malah meningkat semakin banyak? Ini apa ya, menuntaskan yang tidak tuntas di formal Iya. ke non formal. Kita apresiasi untuk pemerintah dengan adanya wajib belajar 9 tahun. Jadi kalau dulu kan SD aja Iya. yang dasar. Jadi sekarang sudah Sekarang SD dan SMP. SMP. Melihat fenomena yang ada selama saya jadi Pengelola di pengelola PKBM. PKBM dari Pokjar sampai berdiri PKBM Tudan Sepulung dari 2002 itu masih Pokjar, kemudian 2012 sudah berdiri, alhamdulillah resmi. Itu setiap tahun meningkat ya. Untuk paket A dan B itu berkurang. Yang meningkat itu paket C-nya. Oh, paket C-nya. Nah, makanya saya tadi bilang bersyukur yang dasarnya SD SMP-nya ini sudah berkurang ya? berkurang. Yang Ya, banyak sama itu yang C ya? atau SMA. Ya, ternyata Iya. begitu Mas. Jadi untuk yang paket AB itu sudah Iya. berkurang karena sudah tuntas, karena fasilitas pendidikan ini sudah merata sampai ke pelosok, sampai dalam, kemudian pemahaman masyarakat, kesadaran akan pendidikan juga sudah merata gitu, sehingga berkurang. Ya, yang menjadi masalah adalah yang C ya.
Yang C ini banyak yang masih belum Iya. tuntas ya. Contoh kecil ini fakta, data warga belajar saya yang masuk DNT, daftar nominasi tetap untuk ujian tahun ini 2019-2020 untuk paket C masih 100 warga belajar se-Kabupaten Pasir yang mendaftar di PKBM saya, dan ada PKBM lain di Kabupaten Pasir. Untuk B-nya, kalau C tadi 100 masih warga belajar, B-nya 52, separuh sudah berarti kan? Iya, betul. Kemudian A-nya 28. Jadi 180 warga belajar PKBM Cipulung yang lulus tahun ini. Luar biasa ya. Artinya sudah membantu menuntaskan masyarakat yang belum tuntas dalam Informal. dalam belajar formal ya, Iya. ya gitu. Nah, mungkin sampean paham lebih mendalam bahwasannya semua peserta didik sampean yang notabene tidak tuntas di formal itu mereka kasusnya apa? Apa karena faktor ekonomi atau karena ingin cepat bekerja atau apa? Dari sepengetahuan sampean kebanyakan. Kebanyakan apa ya? Ya biasalah anak muda. Aha. Mungkin paket C ya. Mungkin faktor ekonomi juga. Ekonomi salah satunya adalah salah satunya ekonomi ya. Faktor ekonomi itu salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua mungkin karena Kendala ketidaksengajaan ya. ketidaksengajaan, Ya. mungkin, pergaulan. Ya, karena pergaulan ada pergaulan yang dia bergaul dengan orang yang sudah bekerja, akhirnya asik menikmati asik. pekerjaan, nggak mau sekolah keluar gitu ya. Ada Iya. itu. Yang lain hal-hal yang mungkin salah pergaulan begitu ya. Luar biasa sekali ya. Ini tadi apa namanya tentang sekolah dan juga tadi PKBM-nya ya, bicara paket itu tadi. Kemudian Kak Nyamin juga mempunyai kesibukan yang lain ini, yaitu mengenai tentang kesenian ya. Jadi peduli juga tentang kesenian ternyata. Nah, beliau mengembangkan salah satu seni yaitu Kendang Agung ya. Kendang Agung ya. Coba ceritakan Mas. Ya, kalau tadi kita menceritakan tentang apa ya, kesetaraan, Kesetaraan PKBM. ya, betul. Dan salah satu kegiatan dari PKBM Turan Cipulung selain di pendidikan kesetaraan juga ada seni. Ada seni ya. Ya, seni salah satunya yang sering kita lihat tampil terakhir kemarin HUT Kabupaten Pasir, dan ada yang terbaru kemarin Maret sebelum kita lockdown masih tampil di festival festival pada pop. Ya. Itu Kendang Agung Pasir itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang setelah kesetaraan kita ke kearifan lokal. Ya, kearifan Saya lokal. bilang itu kearifan lokal karena Kendang Agung itu adanya hanya di Pasir, dan tentunya kalau alat musiknya itu mungkin berbagai daerah ada ya, tapi cara memukulnya atau bunyinya itu berbeda-beda. Ya. Kendang Agung Pasir ini biasa diperdengarkan pada acara-acara sakral, misalnya kegiatan di kerajaan, kearifan lokal, acara apa? Keramaian lah. Keramaian ya. Ya, keramaian lah istilahnya, seperti penyambutan tamu agung kalau di desa tempat kami itu. Kemudian pernikahan, mulai antaran jujuran itu selalu dibunyikan Kendang Agung Pasir. Itu ya. Iya, Iya. mulai dari mempelai laki-laki turun dari rumah sampai dibunyikan terus itu, karena dulu kan kita transportasi air sebelum jalur darat bagus, kita jadi masyarakat kita kan banyak airnya ya. Nah, jadi menggunakan transportasi air itu dari rumah mempelai laki-laki dibunyikan Kendang Agung sampai ke rumah mempelai wanita. Iya. Apa nih ya, ciri khasnya kita dulu di sini. Ya. Kemudian untuk pesertanya sendiri nih yang belajar mengenai tentang Kendang Agung itu dari kawula muda atau dari generasi muda, atau ini yang aktif di situ hanya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah pernah bisa kemudian meneruskan. Itu kebetulan
tantangannya banyak sekali. Iya. Karena dengan semakin majunya teknologi modern, dengan adanya HP dan sebagainya, jadi anak-anak itu sepertinya sudah mau meninggalkan. Hampir Iya, meninggalkan itu hampir ya. meninggalkan. Karena kita lihat rata-rata yang bisa bermain Gendang Agung itu para pemain yang sudah berumur. Ya, salah satu contoh di Sanggar Seni saya, dan saya selalu ingin mengajak supaya anak-anak muda itu mau belajar untuk mencintai budayanya, khususnya budaya pasar ya, melalui Gendang Agung. Tapi ada ya peserta yang generasi muda ini ada ya, Iya. yang belajar ya. Ada. Ini luar biasa ya. Iya. Jadi sampean peduli dengan Gendang Agung, artinya tidak hanya menjaga itu sehingga pemain yang dulu masih tetap aktif, tetapi bagaimana mentransfer Iya. ilmu itu kepada generasi muda agar nanti tidak akan padam ya, tidak akan padam Gendang Agung ini ya, ada yang meneruskan begitu ya. Dan tentunya perlu dukungan dari pemerintah setempat untuk misalnya Gendang Agung ini masuk sekolah dan sebagainya, itu kalau bisa. Ya. Ya, kemudian kalau ada masyarakat nih ingin belajar tentang Gendang Agung ya, misalnya ya, Silakan bergabung latihan dengan Sanggar Seni Budaya PKBM Piransi Pulung. Biasa kita setiap malam Sabtu. setiap malam Iya, Sabtu. setiap malam Sabtu. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin punya putra, putri, ataupun saudara yang ingin belajar tentang seni, terutama Gendang Agung, itu bisa nanti menghubungi langsung ke Pak Nyamin atau Kakak Nyamin ini ya. Nanti langsung akan dilatih setiap malam Sabtu ya, setiap malam Sabtu. Tepatnya di Desa Pepara RT 1. Di Desa Pepara RT 1 ya. Oke, luar biasa. Abi itu sering gitu. Salah satunya adalah Abi ya, Abi, yang Abi. kemarin kita undang menjadi bintang tamu, yang sekarang sudah mahasiswa seni ya, Iya. di Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali ya. Itu salah satu bukti nyata ya, bisa ada penerus generasi mudanya lah. Nah, oke, baik. Tidak terasa waktu sudah sangat panjang sekali kita ngobrol, tapi sebenarnya masih banyak sekali yang perlu saya tanyakan, yang kita kupas dan kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi karena terbatas waktu, mungkin nanti tik lain saya akan mengundang lagi sampean. Siap-siap Iya, aja ya. siap. Ya, karena masih banyak yang harus kita Nanti kita live urai. Gendang Ya, Agung. nanti kawan-kawan kita akan menyaksikan live-nya bagaimana Gendang Agung itu bermain ya. Tentunya sangat mengasihkan dan saya juga ingin belajar mengenai tentang Gendang Agung ya. Itu luar biasa sekali. Sebelum ditutup ya, ada harapan mungkin dari sampean yang perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun pemerintah mengenai tentang penuntasan pembelajaran formal tadi. Yang kedua mengenai tentang pelestarian budaya. Silakan Iya. tunjukkan kepada masyarakat ataupun pemerintah. Ya, terima kasih kepada pemirsa channel YouTube Sastrowanto. Sastrowanto yang masih setia. Harapan saya selaku penyelenggara atau direktur PKBM Piransi Pulung Iya. atau ketua PKBM, buat warga belajar atau calon warga belajar PKBM yang punya masalah di pendidikan formal, insya Allah masih ada solusi untuk terus bisa menggapai harapan atau cita-cita meskipun di pendidikan formal. Ya, Harapan dengan pemerintah. harapan dengan pemerintah, pemerintah selalu mendukung, mensupport kami, lembaga yang bergerak di masyarakat, Ya. karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus tentang kesenian, ya ini menarik, kearifan lokal pasar. Alhamdulillah PKBM Piransi Pulung sudah pernah dibantu oleh Kementerian Sosial Pusat, yaitu pengadaan alat budaya 2016, dan alhamdulillah makanya kita terus melestarikan budaya ini dengan adanya rasa tanggung jawab tadi itu, dan harapan kami terus ada dukungan juga dari pemerintah setempat. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi
Jadi Itu kata dari kementerian itu satu-satunya di Kalimantan yang dapat Sanggar Seni Budaya PKBM sudah hukum. Saya tidak tahu juga kenapa bisa seperti itu. ini sangat luar biasa. Nah, terakhir yang bisa disimpulkan dari Bang Mehmet ini, Sebenarnya PKBM ini menurut saya menarik, menarik ya. Mas Anto, karena ngeliat gini, pendidikan kita bukan terlalu percaya ya, kita skenario bahwa pemenuhan keterampilan pendidikan dan keterampilan itu dibebankan kepada sekolah gitu Iya. kan, dan sekolah mengambil peran terlalu bukan terlalu besar, tapi juga berusaha untuk mengambil seluruh peran itu, dan itu rasanya tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Jadi PKBM ini menurut saya adalah kaki yang lain yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh warga gitu. Betul. Artinya bukan hanya dari sisi akademis juga, PKBM bisa menyediakan keterampilan baik seni maupun keterampilan yang lain sebenarnya begitu. Jadi Sebagai sanggar belajar ya. sebagai sanggar belajar bagi anak-anak muda, Iya, sama betul. kan. Memang dalam posisi sekarang masih untuk memenuhi sertifikasi pendidikan. Tapi saya pikir dalam masa ke depan nanti persoalan sertifikasi pendidikan akan semakin berkurang kan. Iya. Artinya PKBM sudah harus mulai diarahkan untuk pemenuhan keterampilan gitu. Nah, banyak keterampilan yang bisa kita berikan sana, baik keterampilan hard skill terutama ya, keterampilan menjahit, bertukang dan sebagainya itu, dan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda kan, termasuk juga di bidang kesenian. Jadi sebenarnya bisa digeser itu, dan kalau perlu bukan hanya keterampilan sampai pada taraf standar saja, tapi sampai taraf profesional, dan dibantu bagaimana masukin dunia profesional. Mestinya PKBM bisa diarahkan untuk seperti itu. Begitu ya. Gitu. Jadi Dan pemerintah harus memberikan anggaran yang pasti pada PKBM dan kontinu gitu loh. Sehingga dia bisa terus mengembangkan. Dengan cara begini, resource tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil yang di luar satu komunitas itu bisa dibawa masuk oleh PKBM. Kalau sekarang kan agak kebingungan masuknya. Dengan memberikan anggaran yang kontinu pada PKBM, tenaga ahli yang ada di perkotaan itu bisa dibawa masuk ke pedesaan untuk melatih anak-anak. Apalagi ada program itu Pak Jokowi, LPK ya. Ya, Lembaga pelatihan kerja. Apalagi kalau dipercayakan ke PKBM. Betul. Seharusnya malah di situ bisa ya. menggunakan PKBM. PKBM ya seharusnya betul. ya. Mudah-mudahan lah ke depan ya. Amin. Jadi PKBM ini tidak hanya dipandang sebelah mata ya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, tapi ini keberadaan ini adalah salah satu kaki daripada pemerintah di bidang pendidikan ya. Kalau mau dianggap ini kaki kiri yang dilupakan Ya, kira-kira kaki kiri yang dilupakan ya. Iya. Karena selama ini PKBM ini perjuangannya sangat luar biasa, tidak sebanding dengan apa yang didapatkan Betul. secara finansial begitu ya. Betul. Nah, untuk itu maka kita bersama perlulah menyadarkan ya bagaimana PKBM ini sangat penting sekali ya. Apalagi ke depan ketika sudah tuntas untuk formal, maka PKBM ini bisa sangat mendukung ya kegiatan keterampilan masyarakat di pelosok-pelosok desa yang tidak tersentuh oleh sekolah formal. PKBM ini bisa masuk karena sudah lulus dan sudah terlatih sejak lama ya. Dan mestinya ini berlangsung di semua wilayah, baik desaan, perkotaan. Oh, semua wilayah Pak justru ya. Iya, dan dia sebenarnya harus diakses oleh anak-anak minimal tingkat SMA. Ketika dia masih di SMA, harus mengakses PKBM juga. Harus sudah mengerti dan paham tentang PKBM Iya, karena itu sendiri. sekolahan dan PKBM berbagi waktu, berbagi ruang juga gitu loh, berbagi peran nanti. Mestinya menurut saya seperti itu. Sehingga anak-anak akan punya kesempatan lebar untuk membangun kapasitasnya. Iya. Jadi mungkin mulai malam ini Kak Nyamin sudah punya PR banyak yang menjadi kegelisahan mungkin ya mengenai tentang program yang ke depan ini ya. Ini bisa bagaimana menjadikan obrolan ini sebagai ide gagasan yang menarik ya, yang mana kedepannya Kak Nyamin akan lebih lebar mengembangkan, tidak makin lama mati tapi makin lama makin berkembang dan besar begitu ya. Ini sangat luar biasa. Tapi kebetulan ini penerimaan warga belajar baru. Nah, perlu sampaikan silakan. Kepada warga belajar atau calon warga belajar, anak-anak yang putus di formal sudah bisa, kita sudah melakukan penggelaran
penerimaan siswa baru untuk ajaran 2020 ya? 2021. Ya, sudah buka pendaftaran sampai 13 Juli. Ya, batas akhir pendaftaran 13 Juli. Syaratnya apa saja nih kalau mau mendaftar? Syaratnya ijazah terakhir, Ijazah terakhir. kecuali paket A. Ya, kecuali paket A. Kalau paket A, kemudian- oh ya belum ada ya ijazah. Kalau itu belum ada ijazahnya. Iya. Saya kaget Iya. tadi makanya. Akte. KK, KTP. Heeh. Iya, dan untuk anak yang usia 21 ke bawah jika punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Oh ya, KIP Iya, ya. dan jangan lupa foto 3x4 6 lembar. 6 lembar ya. Ya, silakan datang langsung ke Sekretariat PKBM Tudang Sipulung, Jalan Padat Karya, depan MTS atau SDMI. Luar biasa sekali ya. Silakan masyarakat yang ingin untuk mendaftar atau anak saudara dan sebagainya yang akan mendaftar, silakan segera langsung menghubungi Kak Nyamin. Nanti ada nomor Kontak telepon personnya di sini minta ya. sama kawan. Ya. Atau kita tulis di sini. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, baik, tidak terasa teman-teman, ini sudah banyak sekali obrolannya, walaupun masih banyak yang belum saya tanyakan karena menarik mengangkat mengenai tentang Kak Nyamin atau Pak Nyamin ini ya. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwasanya seorang pemuda yang getol sekali di bidang sosial adalah salah satu Kak Nyamin, milik masyarakat Kabupaten Pasir, yang tentunya juga menginspirasi banyak pemuda yang lain untuk berbuat seperti beliau, yaitu mengutamakan kebersamaan, kesejahteraan bagi masyarakat lewat PKBM-nya tentunya. Dan beliau adalah orang yang sangat getol sekali, tidak pantang menyerah walaupun tantangannya sangat luar biasa ya. Tantangan sangat banyak sekali, tetapi tantangan itu sebagai keasikan tersendiri. Tadi disampaikan sudah sangat luar biasa dan menginspirasi sekali, luar biasa. Dan nanti kita akan sambung lagi dengan Kak Nyamin di waktu yang berbeda tentunya ya. Sekian, wassalamualaikum